Saat ini kami berseru memanggil nama-Mu Yesus, dan kami percaya setiap seruan kami, Engkau akan menjawab dengan kebenaran firman-Mu. Di mana firman-Mu itu Tuhan akan menyegarkan setiap tubuh kami yang lemah, akan menyegarkan setiap hati kami yang mengalami keletihan dan kelesuan, beban berat. Tuhan akan memberikan keringanan kepada kami. Firman itu Tuhan yang akan menyembuhkan setiap tubuh kami yang sakit. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengalami sesuatu yang namanya perubahan dalam setiap hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, hari ini kita berjumpa lagi di dalam program kita yang luar biasa, doa pagi dan doa malam. Dan hari ini saya mau berbicara tentang sesuatu, yaitu bahwa Yesus dan Allah adalah satu. Karena ada banyak mungkin pengajaran-pengajaran yang mungkin mulai mengaburkan setiap hidup orang percaya, sehingga mulai ada keraguan-raguan. Sehingga mungkin mereka berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus hanya nabi, dan ada banyak hal-hal yang sedang akan menyesatkan hidup orang percaya. Tetapi marilah, supaya hari ini saudara dan saya ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, supaya hati kita lebih kuat, iman kita lebih bertumbuh, dan kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita lihat dulu satu kebenaran firman Allah tentang kesaksian Yesus. Yesus bersaksi tentang dirinya. Ini banyak yang tidak diketahui oleh orang. Di mana-mana kalau kita mau bersaksi, kita menceritakan apa yang Yesus kerjakan, siapa diri kita. Nah, di dalam Yohanes 5, ini Yesus bersaksi tentang dirinya. Dia menyatakan tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Terus ayat 20, "Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya, kepada anak, segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran." Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita lihat bahwa pertama Yesus bersaksi, dia dan Bapa adalah satu. Di mana apa yang dikerjakan oleh Bapa, itu dikerjakan oleh Yesus. Yesus tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Bapa. Artinya poin saya yang pertama pada hari ini kita akan lihat bahwa sebuah keteladanan dalam hidup kekristenan itu mutlak harus dilakukan oleh orang percaya. Di mana banyak orang hanya mengerjakan sesuatu itu secara verbal aja. Mereka hanya menyatakan sesuatu lewat ucapan-ucapan. Tetapi mereka lupa bahwa keteladanan itu adalah merupakan guru yang terbaik, bukan sebuah teori. Banyak hari ini yang terjadi, kenapa kita punya masalah, kenapa kita punya persoalan, walaupun mungkin kita sudah banyak menceritakan tentang firman Tuhan, kita banyak bicara tentang firman Tuhan, tetapi kita lupa untuk melakukan firman Tuhan. Nah, keteladanan di dalam kita melakukan firman Tuhan itu perlu sekali. Karena banyak hidup orang percaya yang saya lihat hari-hari ini, mereka cuma bicara tentang firman tapi tidak pernah hidup di dalam firman. Sehingga orang-orang di sekeliling itu tidak mampu kita menjadi terang, tidak mampu kita garami. Sehingga banyak orang yang terjadi adalah mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang harus kita renungkan bersama-sama. Makanya dia katakan di dalam tadi ayat yang ke-20, sebab Bapa Allah mengasihi Yesus, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini mungkin kita sedang mengalami masalah, mungkin kita sedang mengalami persoalan, ada sakit penyakit. Tapi kita sebisa mungkin untuk tidak menunjukkan kepada orang-orang di sekeliling kita bahwa kita sedang mengalami tekanan masalah seperti itu. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam hidup kita.
Ada Tuhan di dalam hidup kita. Karena melalui kematian Yesus, berarti saudara dan saya sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Sehingga hari ini dalam hidup saudara dan saya itu ada DNA Yesus. Ada darah Yesus. Nah, memang hidup di dunia ini banyak masalah, banyak persoalan. Itu biasa. Itu harus kita pahami bahwa masalah dan persoalan ketika kita hidup di dunia itu sesuatu yang biasa. Tapi bagaimana kita mau menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, bagi dunia ini yang menjadi problem. Tapi kalau kita kemudian menyerahkan hidup kita total kepada Tuhan, dengan menghadirkan roh Allah di dalam hidup kita, saya percaya bahwa hidup kita pasti akan menjadi contoh dan menjadi teladan. Kemudian kita lihat ayat yang ke-21, dia bilang begini, sebab sama seperti Bapa yang membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua saya mau bicara begini. Tidak ada kuasa di muka bumi ini selain kuasa di dalam nama Yesus. Kuasa itu sudah diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Kuasa apa? Kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan, kuasa pertobatan, kuasa keselamatan. Semua sudah diberikan kepada Yesus. Jadi Bapa sudah memberikan semuanya kepada Yesus. Sehingga hari ini saudara dan saya, mungkin kita sedang mengalami masalah, sedang mengalami persoalan, sedang mengalami tantangan hidup. Kita datang pada Yesus, itu tidak salah, itu benar. Karena hanya Dia yang pegang kuasa. Karena hanya Dia yang bisa memulihkan hidup saudara dan saya. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini, kita hamba Tuhan. Mungkin kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi, kita diberikan namanya karunia-karunia, karunia kesembuhan, karunia mujizat. Tetapi semuanya itu adalah mutlak milik Dia. Kita hanyalah alat. Sehingga kalau kita datang kepada Yesus, ikuti apa yang menjadi tuntunan perintahnya. Apa yang menjadi kebenaran firman Allah. Jadi yang kedua, kuasa itu sudah diberikan oleh Bapa hanya kepada Yesus. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang diberikan kuasa itu. Nah, dari saudara dan saya hari ini, manusia itu diberikan kuasa apa? Kuasa pengampunan. Makanya ketika kita berdoa Bapa kami, dikatakan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kuasa itu diberikan, kita akan diampuni kalau kita mengampuni. Nah, yang menjadi satu perenungan kita hari ini, mungkin ada akar pahit dalam hidup kita, sehingga kita alami masalah. Mungkin ada sesuatu yang kita pendam, ada sakit hati, sehingga mungkin hari ini kita mengalami sakit penyakit. Saya tidak kemudian menjudge saudara, sedang menuduh saudara. Tapi coba kita renungkan hari ini. Kita koreksi diri kita. Mungkin masalah itu sedang datang, penyakit itu sedang datang. Karena kita tidak mau mengampuni. Ingat, kuasa pengampunan sudah diberikan kepada saudara dan saya. Kita lepaskan itu pengampunan. Maka saya percaya bahwa saudara dan saya pasti akan dibebaskan dari setiap masalah dan persoalan. Yang terakhir, yang ketiga, dia bilang begini, ayat yang ke-22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Luar biasa. Jadi ini dikatakan bahwa kuasa itu sudah diberikan. Kemudian yang ketiga, ya, bahwa semuanya itu totalitas sudah diberikan kepada Yesus. Jadi keselamatan di bawah kolong langit ini tidak ada selain di dalam nama Yesus. Karena dibilang, jadi kuasa untuk penghakiman, untuk menghakimi, semua sudah diberikan kepada Yesus. Jadi mutlak itu Yesus. Kemudian dikatakan, dengarkanlah Dia. Itu yang namanya, hari ini kita punya program namanya Back to Jesus Teaching. Kembali kepada ajaran Yesus. Jikalau hari ini Bapak Ibu Saudara semua kita kembali kepada ajaran Yesus, saya percaya ada masalah, ada persoalan, ada sakit penyakit, tapi pasti ada solusi. Tidak bisa kemudian kita berkata begini, oh kalau aku ikut Tuhan berarti tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Itu sebuah pemikiran yang keliru. Hari ini kita tahu bahwa selama kita hidup di dunia ini sama seperti bangsa Israel di padang gurun. Ada mengalami masalah, persoalan, tapi pasti ada solusi. Ada tiang awan, ada tiang api, ada penyertaan Tuhan. Biar hari ini imanmu boleh dibangkitkan. Hari ini imanmu boleh ditumbuhkan kembali. Bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu ini Tuhan akan menumbuhkan iman percaya kami kepada Tuhan, dan akan memulihkan anggota tubuh kami yang sakit, akan memulihkan setiap tubuh kami yang lemah, akan memulihkan hati kami yang letih lesu dan berbeban berat. Engkau yang punya masalah, Engkau yang punya persoalan, Engkau yang punya sakit, penyakit, Engkau boleh tumpang tangan di bagian tubuhmu yang sakit, Engkau boleh letakkan tanganmu di bagian dadamu. Hari ini hamba akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang sudah diletakkan di dada mereka, di anggota tubuh mereka yang sakit. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kesembuhan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami sudah mengucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jikalau Bapak Ibu Saudara masih mempunyai kerinduan untuk konseling dan untuk doa, saudara silakan menghubungi nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.